Oke, kita akan mulai episode 988 ya Pak Yehuda. Silakan Pak Yehuda. Ini pertanyaan. Oh, ini yang dari Cindy ya, wanita usia 30 tahun, single Surabaya. Ini pertanyaan mengenai doktrin. Kita akan pindahkan ke menjawab Trinitas dan doktrin ya. Cindy, thank you ya untuk perhatiannya. Terima kasih. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 27 tahun, single, tinggal di Brastagi, Sumatera Utara. Apakah telinga saya kurang pendengaran bisa sembuh atau tidak? Padahal saya sudah pernah beberapa kali didoakan saat KKR dan juga berdoa sendiri, tapi tidak sembuh-sembuh. Terus di dalam Alkitab katanya orang tuli disembuhkan jadi mendengar. Sedangkan saya kok tidak bisa sembuh. Masih tetap sama, dulu sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Saya bingung atau apa karena memang gitu dari lahir tidak bisa disembuhkan sampai seumur hidup. Apa ada orang di luar sana tuli bisa sembuh atau tidak sama seperti saya? Biar saya tidak sendiri, biar saya terus bersyukur, biar saya tidak terus mengeluh, biar saya menerima telinga saya apa adanya. Kalau itu semua ciptaan Tuhan, apakah baik? Kalau itu ciptaan Tuhan, saya apakah baik atau buruk? Oh, ini. Kurang pendengaran atau tuli total ya ini? Kurang ya? Kurang pendengaran. Oke. Saran saya yang pertama, tanya ke dokter. Mumpung Anda belum tua sekali, bisa kemungkinan disembuhkan. Misalnya ada benjolan, bisa menutup. Ya, di Fronsen tanya dokter. Kalau itu merupakan keadaan sejak lahir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan maksa. Ya, Tuhan bisa memberikan organ baru, mudah. Ginjal, paru-paru, hati juga. Gendang telinga, retina, dalam nama Yesus. Percaya itu bisa. Tapi jangan maksa. Oke? Doa terus bersama kami. Ya, minta mujizat tapi tidak maksa. Amin. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 58 tahun belum menikah tinggal di Banten. Saya different person. Sejak bayi sudah tertolak sampai gini. Iya. Saya jemaat dari gereja yang sangat terkenal dan banyak jemaatnya. Iya, saking banyak jemaat, jadi saya sudah tidak diperhatikan lagi. Padahal dulu saya pelayanan. Pernah saya tanya WhatsApp status keanggotaan jemaat saya di cabang itu, tidak digubris. Sekarang saya beribadah di mana saja, lebih banyak online. Saya lebih ikut pelayanan Pak Eras waktu masih di gereja Tiberias dulu. Sampai sekarang. Nah sekarang kalau saya pindah ke anggotaan ke GSKI Robot bolehkah? Ya boleh saja gitu. Oke. Udah dihubungi staf kita kayak ini. Oke, terus saya different person sejak bayi sudah tertolak sampai sekarang juga masih sering ditolak saudara-saudara seiman karena saya ini XG. Jadi dulunya gay sekarang. XG ya. Waktu dia nulis yang pertama itu saya udah tahu ini aneh. Tulisan yang pertama tadi sudah menunjukkan ini you bermasalah secara psikologis, tapi nggak apa-apa, Tuhan sayang. Kami juga sayang Anda. Terus, yang notabene saya anak pendeta, jadi sejak saya dapat roh pertobatan, saya pernah bersaksi di sosial media, tapi keluarga saya yang masih hidup tidak suka karena malu aib keluarga jadi ketahuan. Bahkan dikutuk dan dilarang bersaksi lagi, walaupun pertobatan saya mereka terima dengan baik. Jadi sekarang saya hampir tidak punya teman, apalagi sahabat. Sering menyendiri saja, karena kalau ngobrol bawaannya saya mau bersaksi terus. Tapi ingat warning dari keluarga, saya tidak jadi bersaksi, jadi serba salah. Bisakah Bapak menjadi pengganti almarhum Bapak saya, dan GSKI Rehoboth mau menerima saya apa adanya ini? Ini usia 58 tahun. 58 tahun. Harus diselamatkan. Dengan usia sekian, kecewa, dan kejiwaannya agak berat. Kami mesti melayani. Tolong dilayani. Kita punya bapak-bapak yang baik, yang bisa melindungi bayi bapak ini. Kasihan, ya. Begitu saya baca yang pertama ini bermasalah. Tapi Anda dibelas kasihani Tuhan karena Anda punya papa melayani Tuhan. Anda dibelas kasihani. Ya. Kalau dikatakan XG, berarti sekarang ini nggak praktek lagi. Mungkin tidak ada tertarik kepada lawan jenis, tapi juga dia mencoba untuk tidak tertarik pada sesama jenis juga. Dia berjuang untuk itu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 68 tahun, hamba Tuhan tinggal di Bandung. Haleluya Pak Erasus yang dikasih Kristus dan selalu dibela oleh Tuhan Yesus.
Saya melayani di sebuah gereja berbasis Calvinis. Tapi saya ini sudah bergantian dimuridkan baik oleh gereja Reform, oleh beberapa gereja karismatik, gereja Injili, dan atas panggilan Tuhan yang sudah saya uji 5 kali, akhirnya saya kembali ke gereja awal keluarga besar kami, yaitu Protestan Calvinis. Ya. Begini loh Pak Eras yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Saya dengan cermat baca buku-buku Pak Eras. Saya dengan cermat mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Saya riset semua multimedia sosial yang berisi ajaran Pak Eras, termasuk YouTube kontroversi dan semua bullying dan aniaya kepada Pak Eras, baik secara digital, tekstual maupun virtual. Saya ikut doa pagi, saya dengarkan dan cermati lagu-lagu rohani karya Pak Eras, terutama lirik-liriknya saya ikuti jawaban dan respon Pak Eras di Abam, dan saya selidiki gaya hidup dan gaya pelayanan Pak Eras dari tahun ke tahun. Saya pelajari karir pelayan Pak Eras sejak mahasiswa sampai dengan kepala asrama, terus sampai memimpin Asosiasi Pendidikan Tinggi Teologi se-Indonesia. Saya juga berpuasa 40 hari di masa Prapaskah yang berhimpitan dengan puasanya GSKI. Saya perhatikan bagaimana Pak Eras mengembalikan GPI. Ini bukan GPI. Iya. Gereja Betani Nginden. Oke. Iya. Dan saya ikut khotbah serah terimanya. Saya tangkap omongan Pak Eras suatu waktu bilang, kalau ada jemaat yang mau mendirikan gereja baru karena sudah tidak cocok sambil mau boyongan jemaat, saya tidak keberatan. Malah saya bantu dan urus ke Kementerian Agama. Saya perhatikan Pak Eras mendirikan sekolah-sekolah di berbagai kota. Saya cari tahu di mana Pak Eras tinggal, saya berusaha membaca hati Pak Eras dan cara menjawab dan cara merespon. Saya coba resapi beban yang Pak Eras pikul, saya amati respon Pak Eras terhadap orang-orang yang susah dan menderita. Saya dengarkan kesaksian orang tentang Pak Eras. Saya dengar pengalaman Pak Eras saat terjangkit COVID. Lalu ketika Pak Eras dianiaya oleh banyak orang, baik secara virtual, digital, dan tekstual, saya gamang. Tapi kemudian kepada saya Tuhan tunjukkan suatu kisah di Alkitab Perjanjian Baru tentang ketika Yohanes Pembaptis di penjara mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan apakah engkau yang akan datang itu. Lalu respon Tuhan Yesus, katakanlah apa yang engkau lihat, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Lah, orang sekali Yohanes Pembaptis saja pernah salah. Katakanlah Pak Eras salah, tapi lihatlah semua pengajarannya yang lain. Pelajari buku-bukunya dan khotbah-khotbahnya yang lain. Apa iya beliau sedungu itu? Dan jangan lupa Tuhan belum selesai dengan Pak Eras. Nah, Tuhan Yesus saja tidak panik dan tidak tersinggung. Dia tenang-tenang saja waktu ditanya oleh murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Lah kalian apologet-apologet dadakan kok bisa tersinggung dan panik? Ya ampun, setengahnya Tuhan Yesus juga belum. Setengahnya Yohanes Pembaptis juga belum. Nah, setelah semua rentetan perburuan saya terhadap Pak Eras selama 3 tahun terakhir dan pengalaman iman melalui perikop yang Roh Kudus tunjukkan itu, kesimpulan saya, aku sudah menemukan gembalaku bernama Erastus Sabdono. Wah, hebat ya. Puji Tuhan, usia 68 tahun Pak. Tapi hebat ya. Tapi sekalipun masih melayani dan beribadah di gereja Calvinis tersebut, namun sauh iman dan pengajaran saya sudah saya lakukan di dermagatruth.id. Wah, keren sekali ini. Merinding kita ya. Ya. Jangan terharu, nangis Anda. Oke, teruskan. Ya. Terus. Pak Eras, Anda orang benar. Anda juga orang baik. Kedalaman hati Pak Eras bisa diraba oleh banyak orang. Terima kasih ya Pak, tanpa Pak Eras sadari, you become my pastor in the world. You are my Rabuni. Waduh, hebat ini. Hebat ya. Sejak 3 tahun masa riset tersebut, lalu nama Pak Eras saya sebut setiap hari dalam doa-doa saya. Wow. Ya. Maaf, sejak 2 tahun lalu khotbah-khotbah pengajaran-pengajaran dan buku-buku dari Pak Eras selalu saya racik sedemikian rupa menjadi suatu khotbah kontemplasi. Namun, maaf saya tidak menyebutkan Pak Eras sebagai sumbernya. Nggak usah, terus. Saya khawatir jemaat yang mendengarkan akan resisten. Iya. Ya. Dan puji Tuhan banyak orang mengaku diberkati, malah saya didoakan agar pelayanannya semakin diberkati. Mereka tidak tahu itu semua saya nyontek dari Pak Eras. Ya. Ketika inti dari ajaran Pak Eras saya sampaikan lewat WhatsApp kepada teman saya, seorang pendeta terkenal di Indonesia, tentunya tanpa menyebut nama Pak Eras. Lalu pendeta yang cukup terkenal bereaksi, itu semua benar sekali, tidak terbantahkan. Padahal beliau menganggap Pak Eras sesat. Pokoknya Pak Eras, hasil riset dan perburuan saya atas Pak Eras telah mengubahkan saya. Pokoknya semua khotbah-khotbah saya bermuara di ajaran Pak Eras. Kadang-kadang kalau audiensnya para lansia, saya selalu bilang, aduh, sudah minimal 60 tahun jadi Kristen, sudah pelayanan, banyak pengalaman iman, punya Roh Kudus, khatam Alkitab, banyak mujizat. Kok
Kok masih belum mau bertumbuh ke arah Kristus? Masih sulit menyalibkan kedaginganmu? Masih nggak mau menjadi tidak bercacat, tidak bercela? Masih menganggap aneh untuk menjadi serupa dengan Kristus? Masih milih yang ritual-ritual, yang gampang-gampang? Yang gampang-gampang, mudah-mudah. Iya, masih suka ngebohong. Masih suka ngebohong sama Tuhan ketika menyanyi di ibadah. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, tapi di luar ibadah demen banget dipimpin sama hawa nafsu. Lain kali nyanyi sambil bercucuran air mata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi ketika Yesus berfirman, siapa yang mengasihi aku adalah yang melakukan ketetapan-ketetapanku, kalian semua nggak lakukan. Demikian Pak Eras, maaf terlalu panjang, tapi sudah lama ingin saya sampaikan, namun selalu saya tahan. Terima kasih Pak Eras, panjenengan di cover Tuhan. Mudah-mudahan GSKI melahirkan Pak Eras yang lain. Soli Deo Gloria. Wah, menarik ya. Menarik bisa ketemu pria ini ya. Ini pria hebat loh. Ya. Iya, hebat Pak. Pria hebat. Yang heran itu pendeta bilang saya sesat tapi tidak tahu ajaran saya itu bagaimana. Ketika dia mendengar ajaran dari orang lain tanpa pakai nama saya, oh ini yang paling benar, nggak terbantahkan. Padahal isinya sama. Isinya sama. Ini pendeta-pendeta yang nggak dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus dia bisa membedakan ajaran ini dari Tuhan atau bukan. Ya, oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Medan. Shalom Pak Eras dan tim Abam, salam sehat semuanya. Saya sangat bersyukur jumpa dengan channel ini. Sejak zaman COVID dan sampai sekarang saya terus mengikutinya. Terutama Abam dan doa pagi yang tidak pernah ketinggalan. Ini membuat karakter saya berubah total. Memang saya bukan jemaat GSKI Pak. Sudah 3 kali saya sharing di Abam ini. Ini di jemaat dari Protestan. Jemaat dari gereja Protestan. Ya. Mainstream, terus? Sudah 3 kali sharing di Abam, masalah rumah tangga saya, masalah suami yang kasar dan pelit dan sangat cuek kepada saya. Namun saya praktekkan apa yang Pak Eras ajarkan, diam, dan hidup kudus. Saya tetap berdoa supaya suami diubahkan. Sudah hampir 1 tahun saya berdoa Pak. Sekarang suami berubah, hatinya lembut dan perhatian sama saya. Saya selalu menangis jika ingat ajaran Pak Eras, sungguh luar biasa. Pak Eras saya anggap sebagai bapak kandung saya. Karena dari kecil saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak. Saking rindunya saya sama Pak Eras, saya pernah ikuti doa penyembahan di GSKI, di salah satu GSKI di Medan. Karena saya pikir Pak Eras datang. Oh, ternyata yang datang Stephen Erastus. Ya, ada Erastusnya juga sih Pak. Ya, Erastus. Okay. Saya salah dengar Pak. Okay, saya ajak teman-teman saya, namun kami tetap ikuti sampai selesai. Iya, anaknya. Pak, saya ingin berbagi berkat juga di sini Pak. Kalau ada nomor rekening Abam, tolong di-sharing ya Pak. Sehat semua yang ada di tim Abam, Pak Eras, dan nama-nama pendeta lain saya lihat dan terima kasih Tuhan berkati semua. Ini, Pak. Oh, Tuhan berkati, ya. Terima kasih untuk dukungannya. Diberi nomor rekening ya. Terima kasih ini dari pertanyaan Bapak tadi yang dari Bandung ya. Dan Ibu ini mengharukan ya. Wah, luar biasa ya. Sulit kita mengatakan ini bukan dari Tuhan, sulit ya. Bapak tadi itu dipimpin Roh Kudus dan Ibu ini juga suami sampai akhirnya lembut ya. Aduh, ini semua luar biasa. Yang menarik itu Bapak yang tadi meresearch hidup saya ya. Oke, senang saya. Nah, ini perlu disimpan itu, kesaksian itu. Ya. Boleh juga nanti sekretaris hubungi, say hello dari Pak Eras, salam saya. Oke. Thank you untuk kesaksiannya yang memberkati. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, menikah, memiliki dua anak kandung dan 4 anak sambung. Tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah. Ya. Ini jemaat dari gereja karismatik ya Pak ya. Ya, oke. Shalom Bapak Rawaniku, Pak Erastus dan tim Abang. Saya wanita 42 tahun, 2 anak kandung dan 4 anak sambung, asal Sampit, Kalimantan Tengah. Bapak, apa yang harus saya lakukan? Ada anak sambung saya patah tulang dan atas permintaan orang tua kandungnya tidak operasi dan media obatnya alternatif yang unsur mistik. Bahan air tambah minyak dan diusap pagi dan senja. Dan itu terkadang saya yang melakukan karena di rumah saya istirahatnya. Yang merawat. Yang merawat, oh ya. Bapak saya mohon petunjuknya, terima kasih saran Kamu Bapak. Harus tidak lakukan itu. Ya, kamu pakai minyak yang lain dengan dalam nama Yesus. Ya. Kamu harus berani bicara kepada suamimu. Ya. Kamu kenapa sih umur masih segini menikah dengan
Iya. Tapi orang baik. Kamu orang baik. Kamu harus melindungi anak-anak seperti anak kandungmu. Ya enggak apa-apa. Iya. Kamu butuh ambil resiko ini, tapi kamu melayani Tuhan dengan melayani anak orang yang bukan anak kandungmu. Kamu mulia sekali. Beritahu suamimu bahwa itu salah. Doa dalam nama Yesus saja pakai minyak urapan. Doakan pakai minyak urapan dalam nama Yesus. Lalu, sebelum anak ini menjadi dewasa, harus dibawa ke dokter. Nanti nggak bisa diobati lagi. Oke? Kasih tahu. Pendeta Era Sabdono yang menyarankan. Oke? Oke, itu aja. Kasihan. Ini wanita baik ini. Ini tentang teologi. Oh, ini tentang teologi. Ini dari NN, Nonem umur 19 tahun. Kita akan jawab nanti di Trinitas ya. Pertanyaannya apa? Baca dulu deh. Bagaimana keberadaan Yesus sebelum ia datang sebagai manusia? Oh, praeksistensi. Oke. Kita jawab di itu. Di apa namanya? Di menjawab Trinitas dan doktrin. Oke. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari wanita 44 tahun, menikah, 2 anak, tinggal di Bekasi. Shalom Pak Eras, saya cuma mau bilang kalau saya sangat senang sekali akhirnya bisa lihat Pak Pendeta Eras dari dekat. Saya bukan jemaat GSKI, saya tahu Bapak dari YouTube karena penasaran saya pengen lihat Bapak langsung, tapi susah. Sudah 4 kali saya dan suami dan anak-anak ikuti ibadah di GSKI Mall Arta Gading jam 11. Posisi duduk dimanapun saya tetap tidak bisa lihat Bapak secara langsung. Waktu ibadah Minggu 7 April 2024 saya ibadah sendiri dan duduk di tempat asal-asal saja. Karena saya tidak berharap lagi bisa lihat Bapak. Saat itu waktu Bapak khotbah saya ngantuk sekali. Tiba-tiba Bapak jalan ke lorong saya duduk. Langsung ngantuk saya hilang seketika dan berubah menjadi senang luar biasa. Akhirnya saya bisa lihat Bapak dengan dekat sekali dan jelas. Padahal tempat duduk saya agak belakang. Dan beberapa kali saya ibadah, Bapak tidak pernah berjalan ke bagian belakang. Sampai sejauh itu. Hebat ya? Ini yang kemarin, sampai separuh lebih. Rupanya Tuhan mau saya temuin dia. Aduh, luar biasa ya. Aduh Bu, nanti lain waktu Ibu boleh ketemu saya deh ya. Aduh, tolong Ibu ini cuma salaman aja ya. Dihubungi nanti. Oke dah. Teruskan yuk. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, karyawan belum menikah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya di episode 975. Saya wanita usia 30 tahun dan belum menikah. Pak, saya mau bertanya, akhir-akhir ini saya semakin menyadari betapa bobroknya hidup saya. Saya suka menghakimi orang lain, terutama dalam pikiran, berpikir negatif. Jika ada orang yang menyakiti saya sangat terluka, terutama orang dekat. Dan saya juga orang yang gampang sombong rohani dan masih banyak kebobrokan saya yang lain. Tapi hal-hal di atas yang menurut saya paling pekat ada di dalam diri saya. Terkadang ada rasa putus asa karena begitu susahnya menghadapi monster-monster dalam diri saya. Terkadang saya malu Pak, karena orang yang bukan Kristen masih lebih baik dari saya. Saya malu dan merasa gagal jadi berkat bagi orang lain. Mohon saran dari Bapak, terima kasih. Kamu menyadari kekurangan kamu ini, kamu sudah memutus salah satu potensi monster itu. Jadi begitu kamu sadari kekuranganmu, sadari kelemahanmu, itu kamu udah potong itu salah satu urat kekuatan monstermu. Tinggal ke depan bagaimana kamu berjuang. Jangan lupa doa pagi, itu harus kamu lakukan jam 5 pagi bersama kami, truth.id. Lalu yang kedua kamu punya jam doa pribadi. 3 ikuti terus Truth ID, dan jika mungkin Jumat kamu datang doa onsite kalau kamu di Jakarta. Kamu akan punya kekuatan yang luar biasa dan kamu nanti akan tahu ternyata kau bisa melewati itu. Kenapa? Saya mengalami hal yang sama seperti kamu. Saya sudah mengalami hal yang sama. Ada saat-saat di mana kita putus asa. Ya. Pernah satu hamba Tuhan datang di kampus saya waktu masih muda. Saya angkat tangan, tolong doakan saya. Saya orang keras, sombong. Nah, pernah cerita ya? Pendeta itu. Tolong doakan saya ini keras, orang sombong, gak mau ngalah. Nyaris putus asa. Lalu saya tanyakan kepada seorang dosen, doktor. Dia dosen pastoral counseling. Pak, saya kenapa watak saya begini? Saya ingat sekali jawabannya. Dan saya tahu itu jawabannya salah. Dia bilang gini, itu salibmu sampai tua tuh. Wah, itu jawaban saya masih ingat, itu salibmu. Hari ini saya bisa lepaskan, bukan salib, itu silap.
Saya bisa tanggalkan semua itu. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 49 tahun, belum menikah, jemaat GSKI. Kelapa Gading, Jakarta. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak, saya baca Alkitab, saya kagum dengan Henok yang bergaul dengan Tuhan lalu diangkat ke Ya, surga. bergaul itu berjalan bersama. Dalam bahasa Ibrani-nya halak. Ya, Oke, terus. Saya ada pertanyaan Pak, bagaimana kita mempunyai iman seperti Henok lalu diangkat ke surga? Apa bahasa roh itu membuat imun kita menjadi sehat ya Pak? Apa Tuhan itu bisa bercanda sama kita atau istilahnya guyon Pak? Oke, yang pertama Tuhan itu memang sangat dinamis. Ya. Tapi Tuhan tidak konyol, itu saja. Ya. Lalu apakah bahasa roh membuat imun kita menjadi sehat ya Pak? Tidak ada ayat itu. Tapi bahasa roh bisa menguatkan iman kita yang mengucapkan. Oke, teruskan. Pak, saya ada merasa memiliki dua kepribadian. Satu kepribadian baik dan satu kepribadian jahat. Cara mengatasinya bagaimana ya Pak? Tuhan yang tahu bagaimana mengatasinya. Jadi kamu tetap harus bertemu Tuhan. Doa pagi jam 5 itu selalu kamu harus ikut. Dan punya doa pribadi, ikuti truth.id dalam pemberitaan firman, kamu akan diperbaiki. Waktu saya melihat umur kamu 49 tahun, belum menikah. Waktu saya membaca ini pertama, langsung di otak saya muncul. Ada ketidakseimbangan dalam psikologimu. Muncul di benak saya. Oke, teruskan. Apakah saya butuh pelepasan ya Pak? Tolong saya Pak. Saya mau berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mungkin pelepasan tidak perlu. Tetapi kamu harus belajar untuk fokus ke Tuhan. Dan jangan kamu malas. Artinya jangan tidak punya kegiatan. Kalau kamu tidak punya kegiatan, sakit kamu. Jiwamu sakit. Ya. Kamu punya kegiatan seperti kerja dan lain-lain. Itu. Lalu tadi ya, doa, dengar firman itu wajib. Ingat, jangan membuat kamu tidak punya kegiatan. Kamu akan rusak. Lalu yang terakhir, jika mungkin kamu menikah. Tanya Tuhan. Tapi jika kamu tidak menikah, tidak masalah. Tetapi kamu fokus kepada Tuhan dan punya kegiatan. Dan selain kegiatan cari uang, kerja, kegiatan rohani akan menyembuhkan jiwamu. Terima kasih Pak Eras sudah membacakan tulisan saya di Abam 975. Sehat-sehat selalu ya Pak Eras. Saya berdoa agar Pak Eras, keluarga besar Pak Eras dan tim Abam diberikan kesehatan yang sempurna. Dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas Pak Eras, keluarga besar dan tim Abam. Ya. Tetap semangat Pak di dalam melayani Tuhan dan maju terus dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau memang membutuhkan konseling, nanti kamu hubungi kami lagi. Kami memberikan seorang pendamping. Oke. Kalau butuh ya. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 33 tahun menikah memiliki satu orang anak tinggal di Sumatera. Dari gereja mainstream atau Protestan. Oke. Shalom Bapak Rawaniku yang terkasih dan tim Abam. Saya sangat Sebentar. Ya. Ini kayaknya pribadi ya. Personal ya Pak. Iya. Ini mesti dilayani sendiri aja ya. Ya, baik. Ini harus dilayani pribadi. Ya. Karena ini masalahnya juga ruwet, mungkin juga tidak perlu didengar orang lain. Ya. Ini saya juga minta bolehkah saya damping konselor yang terakhir. Ya. Ada kalimat itu, saya belum baca sih. Cuman saya lihat sekilas tuh kalimat itu. Ya. Oke, saya kira kita teruskan. Ya. Oke. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 50 tahun. Sudah muda cerai. Pekerjaan serabutan tinggal di Pekanbaru. Iya. Shalom Pak Eras, saya pria umur 50 tahun, pekerjaan serabutan, tinggal di Pekanbaru. Status berpisah dengan istri, anak-anak, dan keluarga. Sudah lebih dari 1 tahun tidak ada komunikasi dengan mereka. Penyebabnya sangat panjang ceritanya. Saat ini saya sudah satu rumah dengan wanita lain dengan 2 anaknya. Untuk pulang ke keluarga saya sudah tidak mungkin lagi. Dan juga saya tidak mungkin menelantarkan wanita dan kedua anaknya yang saat ini bersama mereka. Oh. Terus? Mereka sangat mencintai saya, demikian juga sebaliknya saya juga mencintai mereka. Saat ini kami aktif-aktif beribadah di satu gereja. Gereja itu bisa menerima kami apa adanya. Dan gembala setempat menganjurkan supaya kami dimuridkan dulu baru bisa diteguhkan pernikahan. Sudah berjalan 10 bulan. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan selanjutnya Pak? Apakah hidup kami masih mungkin dipulihkan? Terima kasih Tuhan berkati. Kalau kamu masih punya ikatan pernikahan dengan istri pertama, Iya. kamu kumpul dengan wanita lain, ini perzinahan dan itu melanggar hukum loh. Iya. Ya, ini bisa pidana.
Apalagi kalau sampai kamu pemberkatan nikah, itu gereja bisa ditutup dan pendetanya bisa dituntut. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, coba kamu berpisah dulu dengan wanita ini. Kalau kamu mengasihi dia, kamu bantu dia, tapi tidak harus mesti hidup bersama. Sedang kamu sendiri punya anak-anak dan istri yang sah. Kalau belum cerai, kau berkata mengasihi, betul nggak? Iya. Tapi kita kan belum teruji. Saya berapa lama kau masih setia dengan wanita yang kedua ini? Nanti jangan-jangan kamu akan melakukan hal yang sama seperti kamu perlakukan istrimu yang pertama. Saya tidak mengerti kalau pendeta kamu mengatakan pendeta ini dimuridkan dulu baru akan dinikahkan. Saya tidak tahu status kamu dengan yang pertama menikah atau tidak. Oh, betul nggak? Oh iya. Ini kan sudah lebih dari setahun tidak ada komunikasi, baru 1 tahun. Iya. Kamu belum tentu bisa setia dengan wanita yang kedua ini. Oh, dengan pertama aja kamu nggak setia. Saya kira kamu jangan lagi kumpul satu rumah dulu. Kau pindah. Nah, kamu tanya Tuhan dulu. Ya, kamu tidak boleh teruskan. Karena kamu punya istri dan anak-anak. Oke? Kalau kamu kasihan sama keluarga itu, menelantarkan, apa tanggung jawab kamu menelantar dengan wanita yang kedua inilah? Kamu anak pertama kamu telantarkan istri pertama dan anak-anaknya ya? Iya. Iya betul. Iya, berpisah gitu aja. Iya, bagaimana kamu mau bertanggung jawab? Menurut saya kamu bertobat dulu deh. Jangan lanjutkan hubungan dengan wanita ini, kamu mencari Tuhan, ya. Dan ini memang tidak semudah ini kompleks masalahnya. Tapi kalau kamu teruskan hubungan dengan wanita ini, kamu bersalah kepada Tuhan. Kau memberi harapan kepada wanita ini, sedangkan kau milik wanita lain dan keluarga lain. Oke? Ya. Oke, saya kira itu dulu. Ini ruwet. Saya Roh Kudus kiranya menolong kamu ya Pak. Roh Kudus kiranya memberi kamu pengertian dan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang pria usia 55 tahun, sudah cerai 2 anak dari Gereja Karismatik Jakarta. Shalom Pak Eras, maaf mengganggu. Saya ada masalah yang sulit saya pecahkan, mohon bantu diberi jalan keluar Pak. Saya dengan istri sudah bercerai sejak 8 tahun lalu, memiliki 2 orang anak. Dan kami bercerai dengan membuat surat di bawah tanda tangan dengan meterai. Istri pun akhirnya menikah lagi. Tapi 6 bulan bercerai lagi. Yang bercerai istrinya? Istrinya bercerai lagi. Jadi menikah terus bercerai lagi. Sekarang anak-anak sama mamanya, tapi anak-anak hidupnya jadi kacau di tangan mamanya. Dan setelah bercerai, saya bertemu dengan seorang wanita beranak yang sudah ditinggalkan suaminya selama 9 tahun. Menurut pendeta saya boleh menikah lagi dengan cara diteguhkan. Karena alasannya biar putusin kutuk dosa. Dan disahkan hubungannya, supaya tidak berzina lagi. Dan dibolehkan karena kedua pasangan sudah berpisah lama. Benarkah kata pendeta tersebut? Bisakah kami menikah dan disahkan? Terima kasih Tuhan berkati. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak kembali ke istri yang pertama? Ya. Kau punya anak sah dengan anak itu kan? Iya, 2 orang anak. Kamu tahu juga anak-anakmu terlantar. Kau menikah lagi bermasalah. Usiamu udah 55 tahun. Kalau saya jadi kamu, saya nggak menikah lagi. Tapi nggak tahan, Pak. Waktu akan membuat kamu tahan. Nanti kamu buat masalah baru. Kamu menikah dengan wanita kedua, nggak lama lagi kamu akan cerai. Karena ternyata wanita itu tidak seperti yang kamu harapkan. Kamu hanya bulan madu 1, 2, 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu kamu akan mengalami konflik-konflik. Dan kamu akan menyesali perkawinanmu. Lebih baik kamu tidak menikah, kamu kerja untuk menghidupi 2 anakmu yang sah. Saya tidak setuju dengan ucapan pendeta tadi. Ya, supaya bebas dari kutuk loh. Ngerti nggak kutuk itu apa? Ya, tidak benar ucapan pendeta tersebut. Ya, kamu jangan lakukan itu. Saya kira cukup sampai di sini kali ya. Ini masih ada mau diselesaikan enggak ya? Kita selesaikan aja ya. Teruskan. Baik. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun belum menikah, tinggal di Kalimantan Barat, jemaat dari satu Protestan. Shalom Pak Eras, senang rasanya bisa menulis di Abam lagi Pak. Kali ini saya ingin menyampaikan rasa keinginan saya untuk benar mengingini Tuhan seperti Pak Eras. Waktu doa puasa tanggal 8 April kemarin, saya sangat kagum dan heran melihat ekspresi Pak Eras yang sangat senang
menemukan pesan Tuhan dari Kidung Agung. Iya. Dari sekian banyak permaisuri, kamu yang menarik hatiku. Lalu Pak Eras bilang, aku mau jadi permaisuri itu Tuhan. Dengan ekspresi yang sangat senang sekali. Hanya melihat ekspresi Bapak saja pada saat itu saya langsung berpikir, aku ingin seperti Pak Eras yang kesukaannya hanya Tuhan. Jujur Pak, saya sangat ingin menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan saya satu-satunya. Ya. Tapi di tengah kelemahan saya juga berjuang untuk mencintai Tuhan. Dan entah kenapa saat ini rasanya sangat sulit berdoa. Tapi saya paksa Pak. Saya juga ingin memiliki cinta dan kasih mula-mula kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus dengan all out. Segenap. Saat ini saya sedang merantau untuk pertama kalinya Pak. Dan sebenarnya keadaan ini memaksa saya harus menjaga kesucian agar orang-orang yang saya kasihi, mama dan adik saya aman dalam lindungan Tuhan. Oke. Ya. Pada waktu kamu tidak ingin berdoa, justru harus berdoa. Ya, dan kamu sudah benar menjaga kesucian untuk keluarga. Tapi ingat, iblis tahu kamu di mana. Iblis tahu di mana kelemahanmu, kapan kamu dalam keadaan lemah. Maka jangan berhenti berdoa. Terkadang saya merasa sangat diintimidasi karena ada perasaan susah berdoa. Merasa tidak layak menerima perlindungan dan pertolongan Tuhan, dan sering merasa ada yang berkata, kamu akan gagal. Walaupun kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan dengar suara iblis. Kamu akan gagal dan tidak pantas menerima pertolongan Tuhan. Kamu kan sudah jauh dari Tuhan. Seolah iblis menertawakan saya. Ya, kamu lawan dengan berdoa saja. Ya, Oke. Tetapi mama saya selalu mengingatkan saya untuk tidak mendengarkan perkataan iblis. Oke, saya belum baca tulisan ini. Terus. Mama juga mengingatkan saya untuk berdoa dan selalu berlatih untuk bermeditasi kepada Tuhan. Amin. Ini jadi cocok nih. Iya. Saya belum membaca pertanyaan ini. Terus. Semoga dengan saya memaksa diri untuk berdialog dengan Tuhan dan membaca Alkitab lebih tekun, saya bisa semakin membuat Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Itu yang sangat saya dapatkan. Benar, nanti kamu akan terikat dengan Tuhan dan tidak bisa terpisahkan. Saya sangat merindukan itu Pak, walau saya belum bisa sepenuhnya mencintai Tuhan. Kau sudah mulai mencintai Tuhan. Sepenuhnya yang kamu maksudkan itu harus progresif. Ya. Tidak seketika langsung progresif. Saya ingin bertanya Pak, apakah dengan memaksa diri untuk berdoa, membaca Alkitab dan melawan keinginan daging, saya bisa semakin mencintai Tuhan Pak? Justru itu cara mencintai Tuhan dan membuktikan cinta Tuhan. Kamu benar. Terima kasih Pak Eras, berkat khotbah Bapak, saya dan Mama perlahan bisa mengubah karakter kami, di mana kami adalah orang-orang sakit yang memiliki kerinduan untuk sembuh. Amin. Terima kasih juga buat ekspresinya ya Pak. Ekspresi yang saya saja melihatnya senang karena Bapak seperti anak kecil yang disenangkan orang tuanya. Ekspresi tulus yang benar-benar menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan. Dan saya mau memiliki ekspresi seperti itu. Bisa, kamu sangat bisa. Terus. Hanya dengan ekspresi bahagia Pak Eras kepada Tuhan saja, saya menjadi tergerak untuk lebih mencintai Tuhan. Amin. Tetap sehat dan kuat ya Pak, Bapak teladanku. Saya yakin tidak salah meneladani Bapak. Tuhan memberkati pelayan Pak Eras. Oke, saya amangmu. Holong dohoraku tuhu di bakasan Tuhan. Saleleng-leleng. Amin. Pertanyaan terakhir dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, tinggal di Sunter, Jakarta. Jemaat dari GSKI MAG. Iya. Shalom Pak Erasus dan tim Abang. Saya ikuti khotbah Bapak yang terbaru tentang tulis namaku di hati Bapak. Dan juga tentang Shekinah Glory. Ibarat mobil Bapak melaju dengan full speed, full throttle, dengan twin turbo. Terus? Saya terengah-engah mengejarnya Pak. Sementara saya masih berkutat dalam mengurusi hidup kudus tak bercela dan mematikan potensi dosa. Kalimat ini ya, saya terengah-engah. Ini orang serius. Iya, Pak. Orang kalau bilang, Pak, aduh saya berat ikuti Bapak. Loh, ini pasti orang serius. Ya. Saya mau bilang juga, saya juga terengah-engah. Ya. Terus. Tapi saya senang punya pemimpin yang berlari cepat sehingga saya termotivasi untuk mengejarnya. Untuk tulis namaku di hatimu, terus terang saya masih belum percaya diri, Pak. Siapa saya? Hidup juga belum suci-suci amat. Sebenarnya namamu sudah tertulis. Cuman harus permanen. Ya. Jangan kamu sampai dihapus. Ya. Kalau hidup dalam dosa, dihapus itu terus. Potensi dosa juga masih ada. Amin. Saya belum bisa percaya diri untuk doa meminta tulis nama saya di hati Bapak itu, Pak. Level saya belum sampai ke sana. Tapi saya mau kejar untuk itu. Terima kasih, Pak, untuk pencerahan-pencerahan dari Tuhan yang Bapak sampaikan. Oke. Tuhan berkati. Oke, Tuhan memberkati. Saya senang membaca putusan Anda yang terakhir ini. You part of our life. Oke? You bagian hidup kami. Kita akan bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.